Assalamualaikum, kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar apresiasi sastra. Tidak ada hewan atau makhluk apapun yang tersakiti dalam pembuatan video ini. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan ngebahas apa sih alegori. Lalu apa sih pentingnya alegori? Setelah itu kita akan bahas contoh alegori di dalam sastra. Lalu contohnya di dalam budaya pop. Nah, kita juga akan bahas istilah-istilah yang berhubungan dengan alegori. Lalu kita akan latihan. Ayo teman-teman, simak video berikut ini. Baiklah teman-teman sekalian, apa sih alegori itu? Begini, alegori adalah narasi atau deskripsi di mana peristiwa, aksi, karakter, setting, atau objek mewakili ide atau abstraksi yang khusus. Begini teman-teman sekalian, alegori itu biasanya berlangsung dalam dua tingkatan sebagai alat kesusastraan. Begini aja deh teman-teman, untuk sederhananya nih, alegori memiliki dua lapisan. Lapisan pertama itu disebut surface story atau cerita permukaan. Nah, di lapisan surface story ini ya ceritanya ya memiliki elemen-elemen sastra yang bisa kita baca untuk menghibur diri ya, untuk menghibur kita. Nah, lapisan yang kedua itu namanya lapisan cerita yang tersembunyi atau hidden story. Nah, lapisan hidden story inilah yang sebenarnya menjadi penekanan dari alegori itu sendiri. Teman-teman sekalian, singkatnya nih, alegori itu adalah a story within a story. Jadi dia adalah cerita di dalam cerita. Contoh gampangnya begini teman-teman. Misalnya nih ya, surface story atau cerita permukaannya adalah ada dua orang tetangga yang saling ngelemparin rumah mereka pakai batu. Itu cerita permukaannya ya. Tapi hidden story atau cerita tersembunyinya dari cerita tadi adalah peperangan antara dua negara. Jadi peperangan antar dua negara di dalam hidden story ini disimbolkan dengan kedua orang tetangga yang saling melempar rumah dengan batu sebagai simbol di surface story-nya. Itulah mengapa alegori disebut sebagai a story within a story, cerita di dalam cerita, karena ada maksud tersembunyi atau hidden story di balik dari cerita permukaan atau surface story. Teman-teman sekalian, hidden story sebagai lapisan kedua dari alegori itu biasanya membahas mengenai politik, agama, moral, serta hal-hal rumit lainnya yang sulit untuk dipahami secara langsung. Baiklah, sekarang saatnya untuk tugas pertama. Pertanyaan pertama, apa sih alegori itu? Yang kedua, apa sih cerita permukaan itu? Yang terakhir, apa sih hidden story itu? Silahkan dijawab seperti biasa. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita beralih ke bagian yang kedua, the importance of allegory. Apa sih pentingnya alegori? Nah, alegori penting karena alegori mengirim pesan yang sulit di dalam cerita yang sangat mudah untuk dibaca. Sederhana kan? Baiklah teman-teman, sekarang kita beralih ke bagian yang ketiga, contoh dari alegori di dalam karya sastra. Contoh pertama datang dari karyanya George Orwell yang berjudul Animal Farm. Nah, dalam
karyanya George ini, kita dapat menemukan alegori-alegori yang terkenal ya. Nah, cerita permukaannya adalah mengenai sekelompok hewan peternakan yang bangkit. Mereka menendang manusia, menyingkirkan manusia, lalu mereka mencoba untuk menjalankan peternakannya sendiri. Itu cerita permukaannya. Lalu apa sebenarnya cerita tersembunyinya atau the hidden story-nya? Nah, cerita tersembunyinya adalah mengenai revolusi di Rusia. Masing-masing karakter itu mewakili beberapa figur di dalam revolusi tersebut. Contohnya ya, babi mewakili para pemimpin komunis seperti Stalin, Lenin, dan Trotsky. Sedangkan anjing mewakili KGB ya, agen Rusia. Nah, manusia di cerita itu mewakili para kapitalis. Sedangkan kuda di cerita tersebut mewakili para kelas pekerja. Demikianlah alegori yang terdapat di dalam karya George Orwell yang berjudul Animal Farm. Menarik bukan? Baiklah teman-teman semua, kita sekarang beralih ke bagian yang keempat, yaitu contoh dari alegori di budaya pop. Di sini karya yang mewakili adalah karya yang berjudul Lord of the Ring oleh J.R.R. Tolkien. Jadi teman-teman, Lord of the Ring ini mengandung alegori karena dia itu mengandung peristiwa-peristiwa mengenai perang. Kenapa bisa begitu? Karena si penulisnya sendiri, J.R.R. Tolkien ini turut serta dalam Perang Dunia Pertama. Kalau untuk survei story, saya rasa kalian udah pernah nonton filmnya ya. Jadi kita bahas sekarang hidden story-nya aja. Hidden story dari Lord of the Ring ini, kita bisa lihat bahwa The Hobbits itu mewakili bangsa Inggris yang waktu itu perang. Nah, Orc dan sekutu timur mereka mewakili Jerman dan kekuatan tengah. Hobbit berperang dan mengalami pertempuran hebat, tapi dia sendiri harus bertahan dari musuh terbesar mereka dalam prosesnya. Untuk melihat ini, kalian bisa melihat peta Middle Earth dan kalian letakkan di atas peta Eropa tahun 1914. Di situ kalian bisa lihat siapa sih orang baiknya dan siapa sih orang jahatnya. Wah, menarik juga ya ternyata cerita Lord of the Ring ini. Teman-teman sekalian, kita beralih ke tugas kedua. Nah, tugas kedua ini yang nomor 4-nya apa sih pentingnya alegori? Nomor 5-nya kenapa sih karya Animal Farm itu dianggap sebagai alegori? Dan yang keenam, kenapa sih karya Lord of the Ring itu dianggap sebagai alegori? Silahkan dikerjakan seperti biasa. Baik teman-teman sekalian, kita beralih ke bagian yang kelima, yaitu related term atau istilah-istilah yang berhubungan dengan alegori. Pertama adalah parable. Teman-teman sekalian, parable itu adalah cerita pendek atau cerita ringkas yang mengandung nilai-nilai moral. Baik parable maupun alegori, kedua-duanya menyampaikan pesan. Tapi kalau alegori itu lebih sering mengekspresikan pesannya melalui simbol-simbol atau simbolisme. Sedangkan parable itu lebih ke mengilustrasikan pesan-pesannya tanpa menggunakan banyak simbol. Tidak sebanyak simbol yang digunakan dalam alegori. Teman-teman sekalian, parable dapat kita jumpai di berbagai macam cerita. Salah satunya adalah cerita yang berjudul The Boy Who Cried Wolf. Seorang anak penggembala kambing yang berteriak-teriak ada serigala. Tadinya para warga percaya bahwa ada serigala dan mereka memutuskan untuk menolongnya. Ternyata si anak tersebut hanyalah berkelakar saja, hanya bercanda saja.
Sehingga akhirnya para warga setelah beberapa kali dibohongi oleh si anak tadi, mereka sudah tidak percaya lagi kepada si anak. Nah, parable ini adalah cerita ringkas yang di dalamnya terdapat moral value, nilai-nilai moral. Gampang kan? Teman-teman sekalian, sekarang kita beralih ke fable. Fable berbeda dengan parable. Kalau fable itu dianggap sebagai suatu cerita pendek alegori yang bersifat antropomorfik. Kenapa? Karena karakternya itu biasanya hewan atau karakter yang bukan manusia tetapi berperilaku seperti manusia dan memiliki sifat seperti manusia. Nah, teman-teman sekalian, fable berbeda dengan parable karena biasanya nih kalau parable itu tokoh karakteristiknya itu manusia, sedangkan fable tokohnya non manusia. Mudah kan teman-teman sekalian? Contoh dari fable itu banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya adalah si singa dan si tikus. Dan saya rasa kalian sudah tahu ceritanya. Jadi kita lanjut saja ke tugas yang ketiga. Apa sih parable? Nomor 8, apa sih fable? Silahkan dikerjakan seperti biasa. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.